Pernah kepikiran nggak sih kalau aplikasi di ponsel kamu itu sebenarnya punya semacam kode moral tersembunyi? Nah, kali ini kita bakal bedah gimana teknologi yang kita pakai tiap hari itu ternyata ikut bikin keputusan etis buat kita, seringnya sih tanpa kita sadar. Coba deh, bayangin, waktu kamu lihat rekomendasi produk, atau pas aplikasi mutusin kamu layak dapat pinjaman atau enggak, apa itu murni cuma soal teknis? Atau jangan-jangan ada nilai-nilai tertentu, semacam agenda gitu, yang emang sengaja ditanam di dalamnya? Gini, banyak banget yang mikir kalau teknologi itu netral. Cuma alat kan? Nah, itu mitos. Dan sebentar lagi kita bakal lihat kenapa anggapan ini nggak cuma keliru, tapi juga bisa bahaya. Ya, ini realitanya sekarang. Keputusan-keputusan krusial, produk apa yang muncul di depan mata kamu, siapa yang disetujui pinjamannya, konten apa yang dibikin viral, semuanya udah nggak dipegang manusia lagi, udah diserahin ke sistem otomatis. Artinya apa? Artinya, keputusan moral itu udah pindah dari kepala manusia masuk ke baris-baris kode. Pergeseran besar ini maksa kita buat ngubah cara kita mikirin etika. Ini bukan lagi soal ngajarin orang mana yang boleh dan nggak boleh. Ini udah soal nilai apa yang kita tanam, kita bangun langsung ke dalam sistemnya. Nah, lihat perbandingan ini. Dulu, etika itu kayak buku manual yang kita kasih ke orang. Isinya daftar lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi sekarang, etika itu harus jadi arsitekturnya. Jadi cetak biru dari teknologinya itu sendiri. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang nggak boleh kamu lakuin, tapi sistem ini dari awal seharusnya berfungsi gimana. Konsep inilah yang disebut moralisasi teknologi. Tenang, ini bukan soal bikin robot yang punya perasaan ya, tapi ini soal kita, para perancangnya, secara sadar merancang sistem yang mencerminkan nilai-nilai terbaik kita sebagai manusia. Yuk, kita lihat contoh nyatanya biar kebayang. Jadi, poin utamanya di sini, setiap pilihan desain itu adalah sebuah pernyataan moral. Dari warna tombol, tata letak halaman, sampai cara algoritma di belakang layar bekerja, semuanya itu cerminan sebuah nilai. Nilai apa yang diutamakan? Profit, kenyamanan pengguna, atau mungkin keadilan? Coba bayangin aplikasi pinjaman online yang pertama ini. Desainnya jelas banget kan tujuannya apa? Buat bikin kamu ngutang. Tiba-tiba dikasih limit besar, tombol beli sekarangnya gede dan menggoda, sementara info penting soal bunga dan risiko, wah, disembunyiin di tulisan kecil. Nilai yang tertanam di sini jelas, profit di atas segalanya. Nah, sekarang bandingin sama aplikasi kedua. Beda banget. Sebelum bisa pinjam, kamu dipaksa buat ikut simulasi dulu biar paham konsekuensinya. Risiko telat bayar dipajang di depan. Terus, buat pengguna yang lebih mudah, limitnya sengaja dibuat lebih rendah dan aman. Teknologinya mungkin mirip, tapi desainnya ngajarin kita buat lebih hati-hati. Nah, ini dia intinya. Perbedaan fundamental antara dua aplikasi tadi itu bukan di teknologinya, tapi di pilihan moral para pembuatnya. Sama-sama aplikasi fintech, tapi secara etis, mereka ini kayak datang dari dua planet yang berbeda. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Efek ini tuh nggak cuma terjadi di satu dua aplikasi. Ini soal gimana teknologi secara luas sekarang jadi perantara, jadi mediator dalam hampir semua interaksi sosial dan ekonomi kita. Jadi gini, platform digital itu nggak cuma nyambungin kita. Mereka secara aktif membentuk dan mengarahkan interaksi kita. Kalau dulu kamu berhadapan sama petugas bank, sekarang kamu berhadapan sama aplikasi. Artinya peran moral si petugas bank itu sekarang dipegang sama si aplikasi. Coba deh kita telusuri alurnya. Kamu cari barang. Kamu mungkin mikir kamu lihat semua pilihan yang ada kan? Padahal, yang kamu lihat itu adalah sebuah versi realitas yang udah dikurasi sama algoritma. Algoritma ini jadi semacam penjaga gerbang tak terlihat, yang keputusannya ya berdasarkan nilai yang udah diprogram ke dia. Dalam kasus ini, keuntungan. Dan ini kejadian di mana-mana. Coba bayangin, gimana kalau algoritma e-commerce kita didesain biar adil buat bisnis kecil dan UMKM? Gimana kalau aplikasi fintech diwajibkan punya fitur edukasi buat ngelindungin penggunanya? Gimana kalau AI buat rekrutmen kita program buat melawan diskriminasi, bukan malah melestarikannya? Kuncinya selalu sama, semuanya balik lagi ke desain awalnya. Oke, jadi setelah tahu semua ini, terus kenapa ini penting buat kamu? Wah, ini penting banget. Ini soal mengubah cara kita melihat posisi kita di dunia digital. Memahami ini itu kuncinya. Kamu itu bukan sekadar pengguna pasif. Dengan pengetahuan ini, kamu jadi warga negara digital yang lebih sadar, yang bisa mulai bertanya dan bahkan menuntut pertanggungjawaban dari sistem-sistem yang membentuk hidup kamu. Dan buat siapapun yang kerja di industri teknologi, ini adalah panggilan. Pertanyaannya harus bergeser. Bukan lagi,
Apa yang bisa kita bangun, tapi apa yang seharusnya kita bangun. Peranmu bukan lagi cuma jadi pengembang atau analis. Kamu adalah arsitek dari sebuah lingkungan digital yang ditinggali oleh jutaan bahkan miliaran manusia. Pada akhirnya, ya ini tujuannya. Kita ingin membangun bisnis digital yang bukan cuma pinter dan menghasilkan uang, tapi juga yang bertanggung jawab secara moral. Itulah inti dari mendesain etika langsung ke dalam teknologi. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Sekarang, setelah kamu seolah-olah punya kacamata X-ray buat ngelihat nilai-nilai yang tersembunyi di balik layar, nilai-nilai apa yang bakal kamu tuntut dari teknologi yang kamu pakai setiap hari? Coba deh, pikirkan.